Promosikan e-coin UYM Ustadz Yusuf Mansur bukan cuma to the moon tapi to the heaven. Nih kalau koinnya turun terus seperti ini, to the heaven atau to the hell nih? Hai Sobat Investor, selamat datang di Islam Invest dan kali ini kita akan membahas tentang e-coin ya. Token yang sedang viral karena diluncurkan oleh Wirda Mansur ya, anak dari Ustadz Kondang Yusuf Mansur. Yang perlu kita bahas, apakah token ini prospek untuk kita investasikan atau kita perlu stay away saja? Mari kita bahas bersama-sama Sobat Investor. Pertama kita bahas dulu ya mengenai berita-berita yang ada di media. By the way, untuk yang video kali ini kita akan bahas tentang berita terbaru dan juga untuk statistik tokennya saja, karena menurut saya ini yang paling penting dibahas ya. Semoga sobat semua yang ingin membeli token ini lebih mendapatkan informasi yang penting, apakah kalian seharusnya membeli atau tidak sobat investor. Untuk video berikutnya mungkin saya akan bahas tentang proyeknya saja, agar kita mengenal lebih jauh tentang e-coin ini ya. Tapi untuk yang sekarang kita bahas terlebih dahulu update terbaru mengenai e-coin ini sobat investor. Anak Yusuf Mansur luncurkan koin kripto insyaallah to the moon. Oke, jadi ada kata-kata insya Allah ya, jadi mau nggak mau sudah diasosiasikan dengan dunia Islam Sobat Investor. Dan token e-coin ini diluncurkan pada tanggal 14 Februari tahun 2022. Nah pertanyaannya kenapa harus sih 14 Februari? Tanggal itu kan bertepatan dengan hari Valentine ya. Nah ini ya berita dari Republika Network, promosikan e-coin Ustadz Yusuf Mansur bukan cuma to the moon tapi to the heaven. Kita baca sekilas ya. Ustadz Yusuf Mansur mempromosikan aset kripto milik anaknya yaitu Wirda Mansur e-coin. Ustadz Yusuf Mansur pun mengajak masyarakat untuk membeli e-coin karena harganya pasti meroket. Wah ini yang agak perlu dipertanyakan ya. Diberitakan harganya pasti meroket. Meroket kemana? Ke atas atau ke bawah? Karena harganya untuk sekarang sih meroketnya ke bawah ya. Go, bukan cuma to the moon tapi to the heaven, ucap UYM dalam komentarnya yang viral di media sosial dikutip di Jakarta Senin 21 Februari tahun 2022. Ini adalah omongan dari seorang Ustadz Kondang ya, semoga saja jujur dan terbukti ya. Pada Rabu tanggal 16 Februari tahun 2022, Wirda Salama Aulia resmi menggelar pre-sale e-coin atau Indonesia Coin ya, jadi kepanjangannya adalah Indonesia Coin di platform Pink Sale Finance. Dan hanya 5 jam pre-sale tersebut habis terjual. Wow, siapa ya yang membeli e-coin di waktu pre-salesnya ya? Nah lanjut berita ketiga dari Detik Finance, nggak jadi to the moon, koin anak Yusuf Mansur anjlok 60%. Wow, seperti sudah bisa diduga sih bagi orang yang sudah mengamati dunia kripto ya, bahwa koin-koin seperti ini kemungkinan besar memang akan anjlok sebenarnya. Karena koin seperti ini biasanya hanya bertumbuh pada hype saja, hanya mengandalkan pembelian dari para penggemar artisnya. Kalau dalam hal ini berarti mungkin penggemarnya Wirda Mansur atau jamaahnya Yusuf Mansur yang membeli. Ketika mereka sudah membeli semuanya, ya sudah, siapa lagi yang mau membeli? Kemudian ketika nggak ada lagi yang membeli, harganya tentu saja akan jatuh. Nah, di sini disebutkan ya, masa depan milenial MAB anak-anak muda memang kudu nyebur dan ngakerabin dengan kecanggihan teknologi. Sebab kalau nggak bisa ketinggalan jauh sama yang lain. Nah, masalahnya kalau teknologinya kripto, kenapa harus bikin kripto sendiri? Padahal di dunia kripto ada kripto yang jelas-jelas bagus ya, seperti Bitcoin atau Binance atau Solana, Cardano dan yang sebagainya yang jelas-jelas sudah memiliki fundamental yang bagus dan juga didukung oleh komunitas yang sangat luas. Menurut saya kalau mengakrabkan diri dengan koin-koin yang besar seperti itu, kemungkinan juga masa depannya akan cerah ya. Tapi kalau membuat koin sendiri yang masih memiliki basis yang sangat kecil, yang ada bukannya to the moon tapi malah to the hell, alias uang-uang investor awal itu akan habis ya karena harga koinnya terus turun. Nah kita lihat sekarang ya di situs CoinMarketCap, di sini juga disebutkan namanya sendiri agak sedikit unik ya, karena namanya adalah e-coin, padahal ini bukan koin tapi adalah token. Karena token ini berada di jaringannya Binance Smart Chain ya. Contoh kalau koin itu biasanya adalah cryptocurrency yang berada di layer 1. Contohnya BNB ya, kita cek saja. Kalau BNB di sini jelas disebutkan akan jadi koin karena dia adalah kripto untuk blockchain-nya Binance Smart Chain, atau kalau sekarang sih Build and Build ya udah ganti nama, atau juga Ethereum. Ethereum juga bisa dikategorikan sebagai koin karena menjadi kripto di blockchain-nya Ethereum. Lalu satu lagi sebagai contoh ya, contohnya Cardano. Ada Cardano juga koin karena dia di blockchain-nya Cardano koin. Tapi kalau
dia adalah token dalam blockchain tertentu, yaitu disebutnya token bukan koin ya. Contoh token itu seperti kayak PancakeSwap ya. PancakeSwap tempat di mana eCoin itu dijual, dia adalah token karena PancakeSwap itu berada di jaringannya Binance Smart Chain. ASIC juga adalah token ya, karena ASIC juga berada di jaringannya Binance Smart Chain, dan tentu saja eCoin ini juga adalah token karena eCoin juga ada di jaringannya Binance Smart Chain. Jadi kenapa namanya adalah eCoin? Kenapa bukan e-token saja? Karena ini adalah token bukan koin, Sobat Investor. Untuk peringkatnya sendiri sekarang berada di peringkat yang sangat-sangat receh sekali, sangat micin sekali ya, karena peringkatnya masih di peringkat 4.289. Koin-koin yang berada di peringkat rendah seperti ini, 4.000-an atau bahkan di atas 100 saja sudah bisa digolongkan sebagai koin yang cukup volatile ya, apalagi ini peringkatnya masih 4.289, masih sangat-sangat kecil Sobat Investor dan sangat berisiko tinggi untuk terkena rug pull. Jadi siapapun yang ingin membeli token eCoin, susah nyebutnya ya, token tapi nama eCoin. Untuk siapapun yang ingin membeli token eCoin, harap pertimbangkan baik-baik karena peringkatnya itu masih sangat rendah ya. Lanjut untuk supply-nya. Supply dari token eCoin sendiri total dan max supply-nya adalah 100 juta token ICN dan sekarang circulating supply-nya adalah 16 juta. Jadi mungkin baru saja diluncurkan saja ya, masih banyak sekali yang masih belum di launching dari 100 juta token ini, tapi ternyata meskipun baru 16 juta token harganya sudah turun sangat dalam Sobat Investor. Dan untuk keterangannya sendiri ya, penjelasannya masih sangat minimal, belum ada datanya. Jadi kalau kita ingin menggali mengenai token eCoin, kita satu-satunya sumbernya adalah dengan membuka website resminya Sobat Investor. Satu lagi yang saya ingin tekankan di sini ya, bahwa semenjak di launching di tanggal 14 Februari tahun 2022, artinya belum ada 1 bulan ya, volume perdagangannya itu semakin menurun Sobat Investor. Kita lihat di sini ya, volumenya segini, kemudian turun lagi, dan dalam 7 hari terakhir nih, 1 minggu terakhir juga volumenya terus-menerus turun. Dan dalam 1 hari terakhir hari ini ya, hari tanggal 24 Februari tahun 2022, ini juga volumenya kembali menurun. Nah, ini bahayanya di sini Sobat Investor. Kalau volume perdagangannya terus menurun, tokennya juga harganya sulit naik. Kenapa? Karena permintaan terhadap tokennya itu semakin menurun juga. Token atau koin atau cryptocurrency itu sepenuhnya bergantung dari demand and supply, permintaan dan penawaran Sobat Investor. Kalau token yang ditawarkan totalnya adalah 100 juta token nantinya ya, sedangkan permintaannya itu terus menurun seperti ini, bagaimana harganya akan naik Sobat Investor? Sementara sekarang kemungkinan basis utamanya dari Urda Mansur ataupun Ustadz Yusuf Mansur itu juga kemungkinan besar sudah tahu ya tentang token ini dan mungkin sudah pada membeli. Jadi kemungkinan basis masanya juga sudah mulai menipis yang membeli eCoin ini, dan selanjutnya seharusnya adalah orang-orang masyarakat awam ya yang juga tertarik dengan proyek dari eCoin ini yang seharusnya mulai membeli dari sekarang. Tapi dilihat dari histori datanya yang menunjukkan bahwa volume transaksinya semakin menurun seperti ini, sejauh ini ya belum ada tanda-tanda bahwa eCoin ini akan kembali naik harganya Sobat Investor ya. Kita lihat aja nanti beberapa minggu ke depan apakah nanti ada permintaan yang mendadak naik, sehingga kalau permintaannya semakin banyak tentunya harganya juga akan semakin meningkat. Di mana token ini bisa dibeli? Nah, seandainya Sobat Investor tertarik untuk membeli eCoin, di mana sih tempat kita bisa membeli eCoin? Nah, tentu saja koin ini kan baru saja launching dan tentunya belum terdaftar di Bapepti ya. Jadi satu-satunya tempat di mana kita bisa membeli eCoin adalah di PancakeSwap Sobat Investor. Untuk rating juga masih kosong, analisis masih kosong, dan estimasi harganya juga masih belum ada data. Jadi datanya masih sangat minim sekali ya di CoinMarketCap. Lanjut kita lihat mengenai komentar-komentarnya. Hati-hati dengan token ini, lebih baik main selamat saja, gak usah sosokan hodl. Projectnya baru mulai, masih pada mentah. Bikin games itu nggak sebentar, itu mereka baru bangga-banggain model 3D doang. Ditanya lebih dalam enggak dikasih jawab, marketing nggak jalan. Dan kalau kita lihat di situsnya memang baru ada model-model 3D doang seperti ini ya. Ini mirip-mirip seperti 3D-nya Sandbox. Kalau model 3D gini juga semua orang bisa bikin ya. Nanti kita bahas lagi di video berikutnya untuk seperti ini. Tapi intinya benar memang baru ada model-model 3D doang. Gamenya seperti apa masih belum jelas. Akankah gamenya tipenya seperti The Sandbox atau Decentraland atau game-game seperti Axie Infinity, kita masih belum tahu. Kita baru disuguhkan gambar dasar seperti ini saja Sobat Investor.
Lanjut lagi komentarnya, sedekah aja kawan, e-coin ya. Ada juga yang nyebut e-coin itu sebagai ikhlas koin, jadi ikhlaskan saja, sedekahkan saja. Berharap di pom-pom bapaknya, ternyata malah turun mulu. Bagaimana perasaannya ikut pre-sale kemarin? Nah, ini yang perlu dipertanyakan juga ya, karena sejak pre-sale di tanggal 14 Februari kemarin harganya terus turun ya dan belum pernah naik. Artinya bagi siapapun yang membeli pada harga pre-sale atau bahkan di harga tertingginya itu sudah turun sebanyak 66,32% dari titik tertingginya. Wow, jadi kalau sobat investor membeli 10 juta contohnya, itu harganya cuma tinggal 4.400.000 doang sobat investor. Sangat berbahaya sekali ya jika kita membeli tapi tidak meneliti fundamental dari token atau koin yang kita beli. Harganya ini sedang turun sobat investor, dan tentunya ketika harga sedang turun seperti ini, itu hati-hati sekali jika kalian ingin mulai membeli ya, karena bisa saja harganya terus turun, kecuali kalau memang koin-koin besar dan mempunyai fundamental yang bagus seperti Bitcoin atau Ethereum. Itu ketika harga turun itu justru adalah waktu yang bagus karena harga sedang diskon. Tapi untuk token-token yang peringkatnya masih 4 ribuan seperti ini, ketika harganya sedang turun, hati-hati karena kita nggak tahu sampai sedalam apa turunnya harga token ini. Segitu dulu pembahasan kita kali ini mengenai e-coin. Bagaimana pendapat kalian? Apakah kalian tertarik untuk membeli e-coin atau tetap stay away? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar, klik like dan share jika kalian menyukai video ini, atau dislike saja jika kalian tidak menyukai video ini. Dan jika kalian memiliki request koin atau token apa yang ingin dibahas selanjutnya, tuliskan juga di kolom komentar. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya, nyalakan lonceng notifikasinya agar terus mendapatkan update terbaru dari Islam Invest. Semua yang ada di video ini adalah opini pribadi saya. Mohon untuk tetap lakukan penelitian kalian sendiri sebelum memutuskan untuk membeli atau menjual koin atau token apapun. Oke, cukup sekian video kita kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terus berinvestasi karena investasi adalah hobi.